Kita ke rumah sakit yuk. Vero, kamu harus kuat. Kalau saya ketemu sama Darren, pasti saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya cuma ingin Tolong selamatkan itu sama anak saya, dok. Maaf, Pak. Kamu sudah berusaha sebaik-baiknya. Jangan. saya cuma berharap jangan sampai dia duluan yang pergi. Kalau bisa sih bareng. Saya nggak mau sendirian. Entah sudah berapa kali aku membaca diari tentang kehamilanku dan memandang foto buah hatiku tercinta, Darren Caverly. Meski menyedihkan, diari ini tetap saja aku buka. Padahal aku tahu, setiap kali membacanya, suamiku tercinta pasti tak kuasa menahan air matanya. Namaku Vicentia Valerie Veronica Jonathan. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku biasa disapa Vero. Dan inilah belahan jiwaku, Yan Wianto. Aku pribadi yang periang, tapi juga penyakitan. Akibat kelainan pembuluh darah di otakku, aku 2 kali terkena stroke di usia 18 dan 19 tahun. Meski mengetahui kondisiku, Yan tak mundur. Malah ia semakin mantap menikahiku di tahun 2005. Kehidupan pernikahan kami sangat indah, meski kesehatanku tidaklah prima. Aku ada sesuatu buat Koko. Sesuatu. Apa ini? Ayo buka. Kebahagiaan kami semakin lengkap tatkala aku mengandung buah cinta kami. Loh, Koko kok sedih sih? Enggak sedih. Gimana? Kalau reaksi dari keluarga yang pastinya senang ya. Tapi kalau reaksi dari Koko itu senangnya kayak kurang pol gitu ya, karena seneng senyum tapi nggak lepas gitu. Ayo pilih yang mana? Benar saja, kekhawatiran Yan suamiku terbukti. Di bulan ketiga dan keempat kehamilanku, aku masuk rumah sakit akibat dehidrasi. Iya, aku sering muntah. Tak seperti wanita hamil lainnya, berat badanku tak bertambah, justru berkurang 14 kilogram. Namun siang itu kondisiku tiba-tiba memburuk. Aku didera sakit kepala hebat, tubuhku kejang-kejang, aku pun muntah. Aku benar-benar tak kuat. Dalam perjalanan, seketika duniaku gelap. Kamu harus kuat.
5 dokter menyatakan aku dan bayiku meninggal. Bahkan surat kematianku sudah ditandatangani oleh pihak rumah sakit. Namun Yan tak menyerah begitu saja. Ia tetap berdoa di sampingku. Saya yakin pada saat Vero nggak sadar dan dokter mengatakan bahwa ini Vero sudah meninggal itu adalah ya tadi beberapa kali saya selalu mengatakan Vero masih mau nemenin saya di sini atau Vero udah mau pulang. Pada saat saya tanya Vero apakah mau nemenin saya di sini, Vero selalu menggenggam tangan saya. Nah dari situ saya punya keyakinan bahwa Vero itu masih hidup. Walaupun memang hanya dokter waktu itu bilang memang hanya 3%. Hati kecil Yan yakin bahwa aku masih hidup. Melihat keyakinannya, saudaraku yang juga seorang dokter datang dan memasangkan alat pernafasan. Ingin mendapatkan perawatan terbaik, Yan dan keluarga akhirnya memindahkanku ke rumah sakit lain. Dan aku pun dinyatakan koma. Terbaring koma menjadi puncak serangan stroke yang kualami. Karena sejak remaja, aku harus berjuang melawan penyakitku. Akhir tahun 1997, aku yang kala itu berusia 18 tahun harus menjalani operasi pertama. Kepalaku dibedah. Setelah menjalani serangkaian proses operasi yang menyakitkan, aku sempat lumpuh dan mengalami kebutaan. Setahun kemudian, stroke kembali menyerangku. Saat itu aku tak diperbolehkan menjalani operasi karena masih dalam keadaan lumpuh dan buta. Tak henti-hentinya berdoa, akhirnya aku pun sembuh. Namun dokter mengingatkanku akan kemungkinan serangan stroke ketiga jika aku hamil saat berumah tangga nanti. Betapa beruntungnya aku bertemu Yan. Bagiku dia adalah kado terindah dari Tuhan. Aku bertemu dengannya saat aku bekerja di pabrik tekstil. Saat itu Yan adalah karyawan baru. Yan dan aku seperti langit dan bumi. Kami berbeda sifat, namun itulah yang menyatukan kami. Ada satu hal yang paling dikenal saat masa-masa pendekatan kami. Kondisi kesehatanku yang tak prima membuatku canggung berdekatankan pria. Karena beberapa kali pasanganku mundur setelah mengetahui kondisiku. Namun Yan sungguh berbeda. Ia bahkan berani melamarku. Meski telah 4 tahun menjalin kasih, keinginan Yan untuk mengarungi biduk rumah tangga membuatku tetap tak percaya. Vera, kita kan udah 4 tahun bersama-sama. Koko tuh pengen kita melanjutkan jenjang pernikahan. Koko mau Vera jadi istri Koko. Tapi kok aku ini nggak sama seperti perempuan lain ya. Aku ini penyakitan. Kok yakin? Reaksi Yan luar biasa. Yan tak mundur. Ia semakin mantap menikahiku. Februari 2005, kami menikah. Aku pun resmi menjadi Nyonya Yan Wiranto. Selama 1 bulan, aku terbaring koma. Dengan setia, suamiku tetap mendampingiku.
Di saat itu aku sering bermimpi. Saya ketakutan di dalam satu ruangan yang gelap. Di situ saya ketemu banyak orang-orang yang pakai jubah hitam, tombak, kepalanya hitam, matanya hitam. Saya ketakutan luar biasa, tapi ya saya cuman bisa bilang Tuhan tolong saya gitu. Dan saat itu juga saya lihat ada 2 peri gitu sebarin banyak kunang-kunang. Sampai orang-orang yang nyeremin itu tuh hilang gitu satu persatu. Saya mau iman ya kalau itu adalah kunang-kunang itu adalah doa-doa dari orang-orang yang masih mencintai saya dan masih menginginkan saya hidup lagi gitu. Di saat koma, masalah lain datang. Janin yang sudah tak bernyawa di kandunganku ternyata meracuniku dan membuat ginjalku rusak. Baik Pak, yang setelah kita melakukan pemeriksaan tadi ternyata memang benar ginjal Bu Vero mengalami gangguan sehingga harus cuci darah, kemudian juga bayinya harus segera dikeluarkan biar tidak mengganggu kesehatan dari Bu Vero. Suamiku begitu dilema. Apapun cara yang dipilihnya, tetap membuatnya hancur. Ia hanya bisa pasrah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pagi itu, sebuah kabar datang mengejutkan suami. Itu suaminya Ibu Vero kan? Iya benar. Ibu Vero sudah melahirkan, Pak. Melahirkan? Bagaimana mungkin sis? Itu saya lagi koma. Suami tadi, Ibu Vero melahirkan tanpa bantuan siapapun. Benar ya, Bapak? Iya, mukjizat datang dalam kehidupan kami. Pagi itu, aku melahirkan Darren Cleverly Tarbianto. Darren adalah bayi laki-laki yang sempurna, meski ia dilahirkan dalam keadaan tak bernyawa. Saya merasa bahwa Darren itu adalah penyelamat kami, malaikat kecil yang kami miliki. Karena Darren itu lahir untuk menyelamatkan ibunya. Karena kalau Darren ada terus dalam kandungannya Vero, otomatis itu akan meracuni diri Vero. Tak hanya Yan, dokter pun tak percaya aku bisa melahirkan dalam keadaan koma. Suatu hal yang mustahil bila dilihat dari segi medis. Di dalam skala ilmu kedokteran itu yang kita lihat 2, kelahiran spontan namanya, tanpa selalu tindakan, tanpa melalui tindakan, tapi bayinya bisa keluar sendiri gitu. Ya, artinya tidak ada lakukan penyedotan, tidak ada lakukan kontraksi khusus, tidak diberi obat-obatan, tapi dia keluar. Memang dalam keadaan sudah meninggal. Yang kedua, si ginjal bisa berfungsi kembali. Kalau dipikir secara normal, secara ilmu kedokteran, ya agak aneh gitu. Makanya pada saat itu juga kita semua berpikir, ya ini suatu keajaiban yang biasanya kalau kita orang beragama disebutnya kan suatu mujizat Tuhan. Aku percaya semua ini terjadi karena Tuhan melihat cinta dan doa Yan yang tak pernah putus untukku. Darren pun langsung dimakamkan tanpa aku sempat melihat dan menyentuhnya. Setelah Darren lahir, kondisiku membaik. 11 kali cuci darah, aku pun tersadar dari koma.
Koko, aku sekarang lagi ada di mana? Terima kasih ya. Kamu memberi aku anak. Darren sekarang di mana kok? Aku mau lihat. Nanti aja ya. Dia kan masih di inkubator. Yang penting sekarang kamu udah sehat ya. Aku sempat menaruh curiga, namun aku tepis perasaan itu. Aku yang selalu bertanya tentang Darren akhirnya membuat Ian dan dokter memberitahukan yang sebenarnya. Sebenarnya aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Tapi kamu jangan sedih ya. Sebetulnya Darren udah nggak ada. Perasaan saya kayak saya udah berusaha sehat sampai saya bisa hamil. Saya berusaha menginginkan sesuatu. Begitu saya susah payah waktu hamil, begitu saya kesakitan waktu hamil, tapi Tuhan ambil. Tapi saya nggak marah sama Tuhan. Saya cukup bersyukur saya masih tetap hidup. Saya cuma kecewa. Saya nggak dikasih kesempatan untuk meluk anak saya. Melihat pun enggak. Sebagai ibu, satu hal yang paling kuinginkan adalah bisa memeluknya. Kalau saya ketemu sama Darren, pasti saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya cuma ingin peluk. Saya pengen meluk dan bilang makasih. Darren udah ngasih kesempatan sama mama untuk nemenin papa di sini. Terkadang saat kerinduan tak tertahankan, aku dan Ian mengunjungi makam Darren, membawakan bunga dan mainan untuknya. Meski tak mampu menimang Darren buah hatiku sendiri, cinta dan kasih sayang kami kini kulimpahkan kepada 6 anak baptisku. Ada banyak keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Tapi sosok Ian merupakan keajaiban terindah seumur hidupku. Cintanya tak lekang dimakan waktu. Hingga ia tetap setia menemaniku, menjaga dan merawatku. Bersamanya, aku laksana wanita yang sempurna. Bagi saya, Ian itu kiriman Tuhan untuk menjaga saya, untuk menyelamatkan saya. Cinta kami berdua semakin lekat. Jika boleh aku meminta, aku ingin bisa menemani Ian selamanya hingga ujung usiaku. Saya sih cuma berharap jangan sampai dia duluan yang pergi. Kalau bisa sih bareng. Saya nggak mau sendirian. Ian pun berjanji untuk terus berada di sisiku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Kau beri padaku hingga saat ini. Terima kasih suamiku
yang tak jemu mencintai aku dengan segala ketidakberdayaanku. Terima kasih, Der, malaikat kecil yang menyelamatkanku. Cinta kalianlah yang membuatku hidup kembali.